Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya bisa dicek kanan kiri terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Apakah bersih? Bersih. Baik. Alhamdulillah masih bersih. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Asifa, Hadir. mana senyumnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Ivan, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Nabila Ardania, Hadir. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Silvi, Hadir. bagaimana hari ini puasa atau tidak? Tidak. Matria, Hadir. bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Nurisya, Hadir. sudah berapa kali bulan puasanya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Untuk belum? Tenang. Bagaimana kabarnya? Biasa aja. Sih. Apakah hari ini puasa? Puasa, Bu. Vicky Mahya, Hadir, Bu. mana senyumnya? Safira, Hadir. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Baik, minggu kemarin kan sudah ya tentang pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot. Nah, sekarang siapa nih yang masih ingat apa itu teks anekdot? Saya, Bu. Baik, apa Mbak Vicky? Teks anekdot itu teks cerita singkat yang bersifat lucu, terus juga mengandung kritik sosial. Baik, benar. Nah, teks anekdot itu ada strukturnya kan? Nah, apa aja sih strukturnya? Strukturnya itu Orientasi, Ya. komunikasi, evaluasi. Betul sekali. Nah, pada hari ini kita akan memasuki submateri yaitu menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Nah, materi ini nantinya kita akan membaca sebuah berita. Nah, nanti berita itu kita cari fakta dan opininya, lalu kita jadikan sebuah anekdot. Nah, baik. Sebelumnya kita breaking kita lebih dahulu ya. Sepertinya kalian agak kurang fokus. Bisa berdiri terlebih dahulu. Yang di belakang boleh ikut. Baik. pasti SKJ ya, Bu. Sedikit nih Coba. coba. Mau mere. Baik, ikuti gerakan ibu ya. Ya, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, mulai dari pelan, sedang dan cepat. Daripada bujang. Baik, kita mulai ya. Ya, mulai dari yang pelan dulu. Kepala, pundak. Cukup kurang fokus. Ibu yang kami. Masa. Pundak, lutut, kaki. Ya, mungkin Mbak Vicky bisa dibantu. Bisa. Puasa ini. Sama, Bu. Oke, teman-teman ikuti saya. Baik. Ayo. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Ternyata fokus. Kita ulangi. Oke. Versi 0,5. Kepala, pundak, lutut kaki. Sekarang dua kali. Oke. Kepala, pundak, lutut kaki. Sudah. Baik, silakan duduk kembali ya.
tentang materi kita hari ini. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah berita untuk kalian analisis dan kemudian kalian cari fakta dan opininya. Nah, sebelum itu Ibu itu menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, tujuannya Apa itu PBL, Bu? problem based learning. Nah, untuk tujuannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan kritik sosial secara kritis dan santun berdasarkan informasi faktual mengenai fenomena sosial yang terjadi. Nah, Ibu akan bagi LKPD-nya. Sebelumnya, kalian bisa berkelompok terlebih dahulu. Baik. Silakan anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? 3, Bu. 20. Baik. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik. Hei. Yang bawa maju siapa yang bawa maju? Ambil bawa maju. Ada 2 orang. Bu, mau tanya Bu. Baik. Oh, iya. Sudah paham. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Tunggu sebentar. Apakah sudah selesai anak-anak? Anak-anak apakah sudah selesai? Baik. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang ini. Oke, baik, berdirinya. Saya di sini untuk mewakili kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dari teks anekdot yang sudah kami baca,
Faktanya yaitu satu, KLH sedang menyiapkan gugatan perdata terkait banjir di Jabodetabek. 2. KLH telah menggugat perusahaan penyebab kebakaran hutan sebelumnya. 3. Walhi meragukan gugatan KLH terhadap pihak yang menyebabkan banjir. Kemudian opininya yaitu Satrio meragukan bahwa gugatan KLH akan mencegah pelanggaran terulang. Sudah, Bu. Jadi ada berapa fakta tadi Mbak Ima? Ada 3, Bu. Ada 3 fakta. Kemudian opininya? Ada 1. Ada 1 opini. Baik, terima kasih. Kemudian silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2 silakan dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk fakta yang pertama, Walhi meragukan gugatan KLH terhadap pihak yang menyebabkan banjir. Kedua, KLH telah menggugat perusahaan penyebab kebakaran hutan sebelumnya. Untuk opini, Satrio meragukan bahwa gugatan KLH akan mencegah pelanggaran terulang. Yang kedua, Menteri Hanif menekankan bahwa tindakan nyata dan konkret harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kelompok 2 ada berapa fakta yang ditemukan? 2. 2 fakta. Dan opininya ada berapa? 2 juga dong. Jadi kelompok 1 tadi mendapatkan 3 fakta, kelompok 2 mendapatkan 2 fakta dan mendapatkan 2 opini, sedangkan kelompok 1 mendapatkan 1 opini. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, maka sekarang giliran Ibu yang akan mempresentasikan. Ya. Maaf ya anak-anak. Baik. Nah, opini dan fakta. Yang pertama, opini. Opini adalah pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu yang bersifat subjektif. Nah, opini dalam teks berita yang tadi setelah kalian analisis itu ada 4 fakta. Nah, tadi kan kelompok 1 mendapatkan 3 fakta, kelompok 2 mendapatkan 2 fakta. Jadi yang Ibu temukan di sini ada 4 fakta. Yang pertama, Satrio meragukan gugatan KLH terhadap pihak yang menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, KLH telah menggugat perusahaan penyebab kebakaran hutan. Maaf, Ibu salah opini, Ibu. Ya, itu opini, maaf. Ibu salah. Baik, Ibu lagi. Maaf ya, Ibu puasa. Baik, opini adalah pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu bersifat subjektif. Nah, tadi kan kelompok 1 mendapatkan 1 opini dan kelompok 2 mendapatkan 2 opini. Nah, di dalam teks berita itu terdapat 3 opini. Yang pertama, Satrio meragukan bahwa gugatan KLH akan mencegah pelanggaran terulang. Nah, kenapa ini disebut opini? Karena gugatan KLH itu belum tentu mencegah pelanggaran itu akan terulang. Bisa jadi pelanggaran itu akan terulang kembali. Kemudian yang kedua, Satrio berpendapat bahwa izin yang diberikan tidak menjamin tidak ada pelanggaran. Nah, izin yang telah disetujui oleh pemerintah itu tidak
tidak menjadi penghalang bagi perusahaan untuk tidak memungkinkan untuk menjadikan perusahaan itu melewati pelanggaran atau perusahaan itu akan melanggar aturan yang sudah ada walaupun sudah mendapatkan izin. Kemudian yang ketiga, Menteri Hanif menekankan bahwa tindakan nyata dan konkret harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian fakta. Nah, tadi kan kelompok 1 mendapatkan 3 fakta dan kelompok 2 mendapatkan 2 fakta. Nah, di dalam berita tadi terdapat 4 fakta nih. Nah, apa sih fakta itu? Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan. Jadi fakta itu adalah sebuah kenyataan, sesuatu yang benar adanya. Jadi fakta itu adalah sebuah kenyataan yang benar adanya. Nah, fakta dalam teks berita tadi yang pertama, Walhi meragukan gugatan KLH terhadap pihak yang menyebabkan banjir. Kemudian KLH telah menggugat perusahaan penyebab kebakaran hutan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, KLH sedang menyiapkan gugatan perdata terkait banjir di Jabodetabek. Kemudian yang keempat, KLH telah mengirimkan surat paksaan pembongkaran kepada 4 pihak di DAS Ciliwung dan DAS Bekasi. Kemudian, itu adalah fakta dan opini yang ada di dalam teks berita yang kalian analisis tadi. Kemudian, kesimpulannya di dalam berita tadi terdapat 3 opini dan 4 fakta. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Cukup Ibu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi pembelajaran yang hari ini apakah sudah dimengerti semuanya anak-anak? Sudah. Baik. Kemudian tugas. Kemudian karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan kalian buka bukunya masing-masing halaman 34. Nah, di halaman 34 terdapat komik dan juga teks berita. Teks berita terdapat 2 teks berita. Nah, kemudian tugas kalian adalah yang ada di dalam tabel ini. Nanti kalian mengidentifikasi perbedaan informasi antara komik 1, berita 1, dan berita 2. Kemudian kalian cari nih apa informasi yang berbeda dari komik, berita 1, dan berita 2. Nah, kalau sudah, kemudian tugas selanjutnya adalah kenapa Mbak Siva? Banyak sekali Bu. Ya, ini tugas untuk minggu depan. Oh, Bukan untuk sekarang. Kemudian kalian jawab 2 pertanyaan di bawahnya. Nah, apakah sudah jelas tugasnya anak-anak? Sudah. Baik. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Baik. Nah, adakah yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Baik, apa Mbak Siva? Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan dalam menulis kritik kita harus memperhatikan isi, terutama sumber yang digunakan harus berupa fakta dengan kata lain bukan makna. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Mbak Siva. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini karena waktunya sudah habis. Ya, mungkin kalian sudah ingin pulang ya. Ya. Betul. Kenapa Mas Ivan? Bapak. Baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
iya, LKPD-nya mohon dikembalikan ke ibu ya, nanti ibu diangkut ambilin foto. Nanti biar ibu nilai. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih